Untuk mengetahui lebih lanjut perkembangan terbaru terkait kasus ratusan mahasiswa menjadi korban penipuan investasi bodong dan terjerat pinjaman online, kita sudah tersambung dengan jurnalis MJN, Dominic Hilvi dari kampus IPB Bogor, Jawa Barat. Dominic, bagaimana perkembangan terkait kasus ini yang menjerat sebagian besar adalah mahasiswa IPB? Baik Naila, menurut informasi terbaru pukul 14 waktu Indonesia Barat yang kami peroleh dari Kapolres Bogor, AKBP Iman Imanuddin, jumlah korban saat ini mencapai 317 orang yang sebagian besar merupakan mahasiswa IPB. Adapun kerugian material yang ditaksir yakni sebesar 2,3 miliar rupiah. Naila. Dominic, apa langkah yang dilakukan pihak kampus untuk menangani kasus ini? Hari ini pihak IPB telah melakukan audiensi dengan OJK atau Otoritas Jasa Keuangan untuk membahas terkait nasib para mahasiswa yang saat ini namanya telah terblokir di OJK. Wakil Rektor IPB Drajat Martianto mengatakan pihaknya telah membuka posko pengaduan. Selanjutnya IPB juga memetakan tipe kasus yang ada. Selain itu IPB juga mempersiapkan bantuan hukum untuk mahasiswa yang tertipu usaha online dalam kasus pinjol ini. Selain itu IPB juga melakukan upaya peningkatan literasi keuangan untuk para mahasiswa yang rencananya pada Senin mendatang pihak OJK akan melakukan sosialisasi edukasi kepada mahasiswa pada pukul 13 waktu Indonesia Barat yang akan dilakukan secara hybrid. Ia mengatakan bahwa modus penipuan ini melibatkan mahasiswa yang memerlukan dana untuk berbagai kegiatan kemahasiswaan. Naila. Ya, kami mendengar pelaku penipuan sudah ditangkap. Apakah Anda memiliki informasi terkait hal ini, Dominic? Polisi telah meringkus perempuan berinisial SAN, pelaku penipuan ratusan mahasiswa IPB terkait dengan kasus pinjol pada Kamis pagi. Iman mengatakan SAN hingga kini masih menjalani pemeriksaan dengan dugaan pasal penipuan dan juga penggelapan. Polisi juga belum menetapkan SAN sebagai tersangka karena masih diperiksa. Meski demikian, Kapolres mengatakan bahwa pelaku akan dijerat dengan dua pasal berlapis, yakni pasal 378 dan juga 372 KUHP, yakni tentang penipuan dan juga penggelapan. Dalam kasus ini, sejumlah mahasiswa yang terjerat pinjol didatangi oleh penagih utang ke rumahnya. Penagihan utang itu berkisar 3 juta hingga 13 juta rupiah. Modus SAN kepada para korbannya, yakni kerjasama awalnya tidak terkait dengan pinjol. Terlapor menawarkan kerjasama secara online dengan membagi hasil 10%. Para korban ini harus mengajukan pinjol. Saat ini ada 5 pinjol yang dipakai para mahasiswa dan juga investor lain di akun toko online milik SAN. Hasil peminjaman online tersebut ditransfer kepada terlapor SAN dengan iming-iming akan dibayarkan 10% dari hasil keuntungannya. Setelah mereka melakukan peminjaman online dan juga mengirimkan dana kepada SAN, pemilik akun toko online itu tidak membayarkan keuntungan 10% sesuai dengan perjanjian tersebut. Selain itu, polisi mengungkapkan terdapat indikasi penipuan berencana terhadap mahasiswa IPB. Kembali ke studio. Jurnalis MJN Dominic Hilvi melaporkan dari Bogor, Jawa Barat. Terima kasih dan selamat bertugas kembali.